Shalom saudaraku, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan saat sore hari ini untuk kita dapat bersekutu di dalam persekutuan doa saat sore hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala terlebih dahulu, kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Bapa buat kesempatan ya Bapa yang Kau berikan untuk kami tetap Tuhan bersekutu masuk di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menaikkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Kau sucikan, layakkanlah kehidupan kami Tuhan, supaya Tuhan puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami serahkan Tuhan persekutuan Tuhan dari awal, dari pertengahan hingga selesainya ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang pimpin ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai persekutuan saat sore hari ini. Amin. Mari kita akan pujikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku.
kekuatan kami ya Bapa. Kaulah tempat perlindungan kami ya Tuhan. Kaulah kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat badai menerpa, kami tidak akan goyah, karena kami tahu ya Bapa, Engkau beserta dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, buat kekuatan daripada Engkau ya Tuhan, buat sukacita yang Kau berikan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Mari kita akan pujikan pujian Dia Mengerti, karena Dia Allah yang mengerti, Allah yang peduli akan kehidupan kita. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Allah yang paling mengerti. Engkau Allah yang paling peduli akan kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih karena kami dikumpulkan kembali di dalam ibadah doa Selasa. Kami mengucap syukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali mau datang kepada firman-Mu. Tolong setiap kami supaya sungguh-sungguh hati kami ini Tuhan terangi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang semakin lebih lagi di hadapan Tuhan, tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Menyerahkan waktu ini Tuhan, ketika kami bersama mau membaca dan merenungkan firman-Mu, tolong kami untuk kami juga bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan meneruskan dari minggu-minggu yang lalu. Kita akan membaca dari Nehemia pasal yang ke-9. Nehemia pasal yang ke-9, kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya sendiri, Nehemia pasal yang ke-9 keseluruhannya. Tetapi sekarang kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga saja. Nehemia pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan Allah mereka. Selama 1/4 hari, sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah kita mengalami satu kejadian ada seorang yang minta maaf kepada kita karena melakukan sebuah kesalahan? Atau seorang anak kecil yang melakukan kesalahan dan kemudian dia harus meminta maaf. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengerti bahwa permintaan maaf dari orang tersebut atau anak tersebut sungguh-sungguh keluar dari penyesalan dari dalam hatinya? Bisa saja sama-sama keluar permintaan maaf dari mulut yang sama, tetapi bisa saja dari motivasi yang sangat berbeda. Bapak Ibu Saudara, ada seorang anak yang ketika dia disuruh meminta maaf, maka dia akan datang dengan wajah yang cemberut, kemudian dia berkata dengan kasar, "Maaf," sambil mengulurkan tangannya dengan kasar. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kata maaf yang diucapkannya bukan dengan sepenuh hati, tetapi karena terpaksa atau karena paksaan dari orang tuanya. Tetapi ada orang yang datang benar-benar dengan penyesalan, dia sungguh-sungguh meminta maaf dengan hati yang sungguh-sungguh sadar bahwa dia sudah bersalah. Biasanya ditunjukkan dengan ekspresi yang kita bisa membaca bahwa dia sungguh-sungguh menyesal. Bapak Ibu Saudara, sebuah penyesalan pasti terlihat dari tanda-tanda yang mengiringinya. Dan inilah yang kita lihat pada orang Israel pada zaman Nehemia. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana respon mereka ketika Taurat Tuhan dibacakan. Ketika mereka kemudian menyadari bahwa kesalahan mereka begitu besar di hadapan Tuhan. Dan saat itu mereka tahu bahwa sukacita yang sejati dalam kehidupan mereka bukan hanya ketika mereka bisa pulang ke tanahnya, bukan ketika mereka bisa kembali membangun rumahnya, bukan pula ketika tembok Yerusalem berhasil didirikan oleh mereka. Tetapi sukacita yang terbesar yang mereka miliki adalah ketika mereka kembali bisa berjumpa dengan Tuhan Allah mereka. Dan inilah yang menjadi titik balik
dari kehidupan mereka. Mereka bertobat di hadapan Tuhan dan mereka sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Dan hari ini kita melihat tanda yang mengiringi pertobatan mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka benar-benar sadar akan dosa mereka. Dan inilah yang menjadi awal dari kebangkitan kerohanian mereka kembali. Ada beberapa tanda yang kita bisa lihat apakah memang pertobatan mereka adalah pertobatan yang sejati atau tidak. Yang pertama adalah ada sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ada sikap hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat yang pertama tadi, kita bisa lihat bagaimana mereka berkumpul dan kemudian semua dari mereka mengenakan kain kabung. Mereka kemudian menaruh tanah di atas kepala mereka. Bapak Ibu Saudara, ini satu tanda perkabungan. Satu tanda bahwa mereka merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka benar-benar merasa bahwa mereka ini tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sikap hati seperti inilah yang kemudian membuat Tuhan berkenan atas mereka. Mereka bukan mencari pembenaran diri. Mereka bukan kemudian merayakan itu dengan kemewahan dan sebagainya, tetapi mereka merayakan itu kembalinya kerohanian mereka di hadapan Tuhan dengan satu sikap merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka sadar benar bahwa mereka adalah orang berdosa dan mereka butuh Tuhan. Yang kedua adalah kita bisa melihat bahwa mereka memisahkan diri dari orang-orang asing yang ada di tengah-tengah mereka. Kita bisa melihat itu di ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara, sikap seperti ini menunjukkan bahwa pada saat itu mereka mau berkomitmen di hadapan Tuhan, mereka akan hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan seperti bangsa-bangsa asing yang ada di sekeliling mereka. Bukankah seringkali ketika kita sadar kesalahan kita, tapi kemudian kita tidak berani tampil beda, kita tidak berani melepaskan identitas yang selama ini melekat pada diri kita. Seringkali yang terjadi pada kita justru kita memaklumi diri kita sendiri yang mudah sekali dipengaruhi oleh cara-cara dunia atau cara lingkungan kita, bukan? Tanda yang ketiga yang kita lihat dari mereka adalah adanya pengakuan yang jujur akan kesalahan yang dilakukan oleh mereka dan juga nenek moyang mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka paham bahwa akar dosa mereka tidak hanya pada diri mereka tetapi pada masa lalu mereka. Identitas bangsa mereka itu sudah rusak di hadapan Tuhan. Bukankah seringkali kita justru tidak sadar dan kita kemudian mengadopsi begitu saja kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua ataupun nenek moyang kita atau budaya kita, tanpa kemudian kita menyadari benar bahwa hal tersebut bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya seorang anak yang melihat bahwa orang tuanya pemarah, kemudian dia mengadopsi cara itu sebagai satu bagian yang menetap juga di dalam dirinya. Dia menjadi anak yang pemarah juga, karena dia tidak bisa memisahkan apakah itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan atau bukan. Bapak Ibu Saudara, orang Israel mengaku jujur di hadapan Tuhan akan dosanya. Mereka sadar benar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dan mereka juga sadar bahwa semua yang terjadi pada bangsanya tidak lepas dari dosa dan kesalahan yang dilakukan juga oleh nenek moyang mereka. Tanda yang keempat adalah adanya kesediaan untuk taat kepada firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayat yang ketiga, kita akan bisa juga membaca dari ayat-ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-37, kita akan membaca bagaimana mereka paham akan sejarah. Mereka tahu dengan persis bahwa Tuhan yang saat itu mereka sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kemudian memilih Abram dan menjadikannya Abraham. Bagaimana kemudian Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah, dan kemudian Tuhan genapi menjadikan mereka sebagai satu bangsa, dan bagaimana Tuhan begitu setia kepada bangsa tersebut. Bahkan ketika mereka melakukan kesalahan berulang kali di hadapan Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan untuk mereka kembali kepada Tuhan dan menjadi milik kesayangan Tuhan. Mereka mau belajar firman Tuhan.
Mereka tahu bahwa kesalahan itulah yang membuat Tuhan menghukum mereka, dan mereka mau belajar pada saat itu untuk taat kepada firman Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita punya kerinduan yang sama? Memahami firman Tuhan, mau berusaha mengerti kehendak Tuhan, kita berusaha mengerti apa yang Tuhan mau, dan kemudian kita hidup sepadanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, 4 tanda tadi yang kita sudah bahas bersama menjadi bukti apakah seorang sungguh-sungguh sudah bertobat di hadapan Tuhan atau belum. Seorang yang sungguh-sungguh pasti punya kerinduan untuk tahu dan kenal Tuhan lebih dalam, baik melalui relasi pribadi, di dalam doa, dan juga yang terlebih utama adalah melalui firman Tuhan ketika mereka bergumul dengan firman Tuhan dan dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, pertobatan bukan hanya bicara soal perasaan saja, tetapi juga intelektual yang diperbaharui. Gambarannya seperti orang yang membalikan badan. Ketika dia tahu dia menuju ke arah yang salah, kemudian ketika dia sadar bahwa dirinya berdosa di hadapan Tuhan, dia mau berbalik dari dosanya, dan kemudian dia pergi dari kehidupan yang bersalah. Sekalipun itu merupakan sebuah proses, tapi fokusnya sudah bukan pada dosa atau kesalahan, tetapi pada kehendak Tuhan, kepada rencana Tuhan. Dan ketika dia melaluinya, dia bisa melakukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Sungguhkah kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pertobatan yang sejati? Sehingga di dalam diri kita terjadi kebangkitan rohani di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar perasaan atau emosi sesaat. Ada banyak orang yang menganggap perasaannya, emosinya pada waktu dia seolah-olah berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan itu sebagai satu titik balik pertobatan. Mungkin itu benar, tetapi belum sepenuhnya. Ketika kemudian dia seharusnya menyerahkan akal budinya di bawah pimpinan firman Tuhan, kemudian dia mau berubah, dia mau menaklukkan pikirannya, juga hatinya di bawah kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya disitulah pertobatan yang sejati terjadi. Bapak Ibu Saudara, kenapa emosi tidak bisa dijadikan ukuran untuk melihat apakah seseorang sudah bertobat atau belum? Saya pernah lihat seorang yang menangis sungguh-sungguh, sesenggrukan, kemudian dia berkata, dia meminta maaf untuk sebuah kesalahan yang dia lakukan. Tetapi selang beberapa hari, kesalahan yang sama kemudian dia lakukan kembali, dan justru jauh lebih parah daripada yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, bukankah emosi tidak bisa dijadikan ukuran untuk memperlihatkan pertobatan itu, pertobatan sejati atau bukan? Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, bukankah dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa pertobatan yang sejati itu berkaitan dengan pembaharuan akal budi kita di hadapan Tuhan. Ketika pola pikir kita berubah, sikap kita pun akan berubah. Tutur kata kita pun akan berubah. Kesenangan dan cara hidup kita pun akan berubah. Yang menjadi fokus kita bukan hanya kemudian kesenangan kita, apa yang kita nikmati, apa yang kita mau dalam kehidupan kita. Tetapi kita mencari apa yang menjadi perkenanan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah pertobatan yang sejati. Kiranya Tuhan melihat hati kita saat ini di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh adalah orang-orang yang sungguh sudah mengalami kebangkitan rohani di hadapan Tuhan. Karena kita sudah pernah benar-benar bertobat di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui kelemahan masa lalu kita, mengakui bahwa kita ini tidak berdaya di hadapan Tuhan, dan kita memerlukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan saat ini kembali menguatkan kita, kembali menyadarkan kita akan pentingnya pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Ketika kita
rindu benar-benar mengalami satu kebangkitan rohani di hadapan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong setiap kita. Amin. Mari bersama kita mempersiapkan hati kita untuk kita membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur, Tuhan sekali lagi mengingatkan kami apa tanda yang seharusnya kami miliki ketika kami berkata kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah mengalami kebangkitan rohani di hadapan Tuhan. Bapak, tolong setiap kami supaya sungguh-sungguh hidup kami ini Tuhan lihat mengalami pertobatan yang sejati di hadapan-Mu. Kami sadar benar akan kehidupan kami. Kami sadar akan dosa dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengakuinya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan kemudian kami berkomitmen untuk kami hidup dengan benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan buat setiap kami. Bapak, tolong kami bersama sebentar lagi kami mau menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kami mengakui segala dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang mau mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Tuhan, ampuni ketika kami masih seringkali mendukakan hati Tuhan. Dalam seminggu yang lalu yang sudah kami lewati Tuhan. Tuhan, ampuni setiap kami. Dan saat ini kami mau datang menjadi pendoa-pendoa syafaat. Biarlah Engkau yang menyucikan setiap kami, sehingga tidak ada satu doa pun yang terhalang di hadapan Tuhan. Bapa, mohon belas kasihan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang akan menaikkan doa pada sore hari ini, dan juga setiap mereka yang akan memimpin di dalam doa-doa syafaat. Tuhan, tolong perkenanan Tuhan ada di atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk yang pertama, mari kita bersama membawa di dalam doa bagi pemerintah pusat, presiden, wakil presiden, dan segenap jajarannya. Kita berdoa supaya di tengah kondisi seperti sekarang, ketika mereka mencoba menangani pandemi ini, kita juga berdoa supaya di tengah-tengah segala urusan mereka yang lainnya, dalam masalah perekonomian dan sebagainya, Tuhan yang memberikan hikmat akal budi kepada mereka supaya mereka bisa mengerti apa yang harusnya mereka kerjakan. Yang kedua, kita juga mau berdoa bagi Gubernur Jawa Timur. Kita berdoa membawa kepada Tuhan semua orang yang terlibat juga di dalam pemerintahan yang ada di Jawa Timur. Kita berdoa supaya mereka bersatu hati menangani pandemi yang ada di tengah-tengah kota Jawa Timur yang semakin meningkat. Mari bersama-sama kita membawa di dalam doa untuk bagian ini. Kita akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan pada saat sore hari ini. Kami mengucapkan syukur atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan. Kami juga bersyukur kami bisa mengikuti persekutuan doa pada sore hari ini. Kami berdoa ya Tuhan pada sore hari ini untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan, kiranya Tuhan tolong dalam setiap tanggung jawab yang diembannya, dalam agenda-agenda kepresiden yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan berikan hikmat ya Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kami serahkan agar beliau bisa bekerja sama dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para menteri yang ada. Kiranya para menteri bisa melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Presiden, dan mereka tetap bekerja sama dan melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan daerah khususnya Jawa Timur ini. Kami juga berdoa untuk Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, Engkau melindungi dan memberkati beliau ya Tuhan. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam melaksanakan seluruh tanggung jawab. Kami serahkan ya Tuhan, di dalam kebijakan-kebijakannya di Jawa Timur ini, di mana saat ini penderita COVID-19 semakin banyak Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kebijakan-kebijakan beliau bisa mengarahkan, bisa meminimalisir ya Tuhan, agar COVID-19 ini bisa dikendalikan, sehingga semakin hari tidak semakin banyak, tetapi
semakin berkurang, bahkan bisa hilang dari Provinsi Jawa Timur ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perekonomian bangsa dan negeri kami ini. Kiranya tetap berjalan dengan baik. Seluruh komponen masyarakat yang ada, seluruh pemerintahan yang ada, semuanya Tuhan boleh bekerja sama dengan baik, bersatu untuk melakukan tanggung jawab masing-masing, sehingga perekonomian di seluruh negeri ini bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, agar bangsa dan negeri ini tetap di dalam kendali dan otoritas Tuhan. Tuhan tetap memberkati bangsa dan negeri kami. Terima kasih ya Bapa, kami ucapkan syukur, terima kasih buat apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kita juga mau membawa di dalam doa buat kota kita, Pasuruan. Kita berdoa untuk pemerintahnya, kita berdoa supaya mereka juga diberikan hikmat yang dari Tuhan untuk menangani permasalahan yang ada saat ini. Kita tahu di kota kita juga semakin meningkat kasus positif COVID-19. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberi hikmat kepada setiap pemerintah daerah yang ada untuk mereka bisa menangani permasalahan ini dengan baik. Kita juga mau membawa di dalam doa untuk kondisi keamanan dari kota kita. Mari bersama-sama kita buka suara, kita mau berdoa buat pokok doa ini. Ibu Dina akan berdoa. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, saat sore hari ini kami boleh datang di hadapan Engkau, berdoa khusus untuk kota kami Pasuruan, untuk keamanan Tuhan jamah, Tuhan lindungi, memberkati Tuhan para aparat yang bekerja Tuhan di bidang keamanan. Tuhan berikan kesehatan, perlindungan buat mereka Tuhan. Pagi, siang, dan malam mereka berjaga Tuhan lindungi, memberkati. Sertai keluarga mereka juga Tuhan. Sertai mereka ketika mereka bekerja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan juga berkati setiap perekonomian di kota Pasuruan ini, sehingga terjadi kemajuan yang pesat Tuhan di kota kami Pasuruan. Tuhan jamah memberkati setiap aspek perekonomian di kota Pasuruan dan kabupaten Tuhan, baik perdagangan, perindustrian Tuhan, pertanian, penelayanan Tuhan. Tuhan jamah lindungi permebelan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kota dan kabupaten Pasuruan, sehingga dapat menghentikan penyebaran virus corona ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama juga berdoa buat gereja kita. Kita berdoa bagi gembala sidang, kita berdoa bagi setiap pengurus maupun panitia dan setiap aktivis yang ada di gereja kita. Kita berdoa supaya semuanya diberikan kesatuan hati yang dari Tuhan, tetap diberikan sukacita di tengah-tengah pelayanan yang tidak mudah sekarang, supaya mereka sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Tuhan dan menjadi berkat dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Kita juga mau berdoa buat setiap pelayan, penata layan yang ada dalam setiap ibadah, supaya Tuhan terus berikan sukacita di tengah segala kesulitan yang mungkin mereka hadapi ketika mempersiapkan ibadah online ataupun hal yang lainnya. Mari bersama kita berdoa supaya mereka diberikan sukacita yang dari Tuhan mengerjakan pelayanan mereka. Kita juga mau berdoa buat kesatuan hati dari setiap jemaat yang ada di gereja kita, supaya jemaat kita sungguh-sungguh boleh bersatu hati di hadapan Tuhan dan mereka terus bertumbuh di dalam iman di dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa buat hal ini. Kita akan dipimpin oleh Saudari Siska. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita Tuhan bagi gembala sidang kami Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk para pengurus gereja Tuhan yang sudah ditetapkan Tuhan. Kau berkatilah setiap pengurus-pengurus yang ada Tuhan. Kau berkatilah mereka Tuhan, kau memiliki sukacita dan semangat dalam melayani Engkau Bapa. Meskipun dalam keadaan seperti ini Bapa. Dan Kau berkatilah untuk jemaat GPM Immanuel Tuhan, agar mereka memiliki kesatuan hati Tuhan, tetap beribadah pada Engkau, tetap beribadah online, sehingga mereka tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka.
Tuhan, kami berdoa juga untuk para pelayan-Mu yang memimpin pujian Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan mereka semangat dan sukacita Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Dan Kau berkatilah juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, agar apa yang disampaikan Tuhan sesuai dengan kehendak Engkau, dan berilah hikmat daripada Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat GPI Immanuel Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka tetap beribadah kepada Engkau, sehingga Roh Kudus Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjadi saksi-saksi Engkau dimanapun mereka berada, di dalam keluarga mereka, di masyarakat mereka, dan di lingkungan pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan tetap mendengar dan menjawab sesuai dengan waktunya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Untuk yang keempat, kita mau berdoa bersama buat tenaga medis. Terus dukung mereka di dalam doa. Untuk setiap pekerjaan yang mereka harus lakukan, pelayanan yang masih harus mereka kerjakan bagi orang-orang yang saat ini positif COVID-19. Kita berdoa supaya mereka diberikan kesabaran, hikmat yang dari Tuhan, dan juga kesehatan yang dari Tuhan, sehingga mereka pun terhindar dari terpapar virus ini. Kita mau berdoa kebutuhan rumah sakit akan alat pelindung diri bagi para tenaga medis yang ada. Kita berdoa buat obat-obatan yang diperlukan. Kita juga berdoa untuk alat tes yang diperlukan, sehingga semakin banyak orang yang bisa mendapatkan tes ini, dan kita boleh bisa menyelesaikan permasalahan ini dengan lebih cepat. Mari bersama-sama kita akan dukung di dalam doa buat pokok doa ini, akan dipimpin oleh Ibu Puput. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami, atas penyertaan-Mu selama ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami masih diberi kesempatan berkumpul bersama-sama, bersatu hati, berdoa. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk para medis, yaitu dokter dan perawat. Tuhan, tolong berikan mereka kesehatan, sehingga mereka tidak tertular COVID-19. Dan Tuhan, tolong berikan mereka juga kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka tetap bisa menjalankan tugasnya sehari-hari dengan penuh sukacita. Tuhan, kami serahkan para tenaga medis ini, dokter dan perawat, ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, menolong mereka, dan memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk rumah sakit, puskesmas maupun posko-posko kesehatan lainnya yang menangani COVID-19 ini. Tuhan, tolong cukupkan kebutuhan obat, peralatan dari APD maupun peralatan tes-tes lainnya. Tuhan, tolong cukupkan kebutuhannya, sehingga kebutuhan yang diperlukan tercukupi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita juga dukung di dalam doa buat Bapak Suyanto dan Ibu Lili yang dalam kondisi sakit. Kita berdoa buat pemulihan mereka. Kita juga meminta supaya Tuhan yang memberikan kehendak dan rencananya dalam kehidupan mereka. Kita juga teringat untuk Pak Embun. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang memulihkan kondisinya. Kita mau juga membawa di dalam doa buat jemaat yang ada di dalam kondisi lanjut usia saat ini. Kita terus mendukung di dalam doa buat Bapak dan Ibu Derajat. Kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada mereka perlindungan dan juga kekuatan. Kita juga berdoa buat Ibu Sukadi. Kita berdoa buat Ibu Helen, kita berdoa buat Tante Giok, kita berdoa buat Tante Nyo, Mama dari Bapak Budi Laksono. Kita berdoa juga buat Tante Junmei, kita berdoa buat Bapak Hartono, kita berdoa buat Tante Giok Nyo, itu Mama dari Ibu Kusrini. Kita juga mau berdoa buat Tante Salim. Kita berdoa membawa nama-nama ini di hadapan Tuhan. Kita serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang menjamah mereka di tengah kondisi lanjut usia. Tuhan tetap memberikan mereka penghiburan dan kekuatan, juga kemauan untuk terus bisa
hidup di dalam sukacita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita mau berdoa buat pokok doa ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan, kami membawa di dalam doa buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul di dalam sakit penyakit mereka. Tuhan, kami teringat untuk Bapak Suyanto dan juga Ibu Lili. Tuhan, kami menyerahkan suami istri ini ke dalam tangan Tuhan. Kau yang paling mengerti apa yang saat ini mereka sedang hadapi, Tuhan. Untuk sakit yang sekian lama sudah dihadapi oleh Pak Yanto, Tuhan, biarlah Engkau yang menyatakan kehendak dan rencanamu dalam kehidupannya. Tuhan, yang terus arahkan hatinya untuk bisa melihat kepada Tuhan, mengingat Tuhan dalam kehidupannya, dan belas kasihan Tuhan nyata di dalam kehidupannya. Berdoa juga buat Ibu Lili, Tuhan, yang pulihkan kondisinya saat ini, Tuhan, untuk kaki dan tangannya yang masih kaku, Tuhan, yang mau jamah, Tuhan, yang mau menolong supaya Ibu Lili juga boleh kembali pulih seperti sedia kala dan bisa melakukan aktivitasnya kembali dengan baik. Kami berdoa juga buat Pak Bun, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk kondisi fisiknya. Tuhan, biarlah Engkau yang mau tolong dia, Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan. Berkati anaknya yang merawat, Tuhan, yang tolong berikan kepada mereka juga kekuatan, kesabaran yang dari Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga membawa di dalam doa buat jemaat kami, Tuhan, yang dalam kondisi lanjut usia. Mereka mungkin yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa, berkati untuk Ibu dan Bapak Derajat. Kami berdoa buat Ibu Sukadi, berdoa buat Ibu Helen, berdoa buat Tante Giok, berdoa buat Tante Nyo, Tante Junme, buat Bapak Hartono, buat Tante Gioknyo, dan juga buat Tante Salim, Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang paling tahu dan paham apa yang menjadi kondisi mereka saat ini. Tuhan, biarlah Engkau yang jamah, terutama hati mereka, Tuhan, supaya di tengah kondisinya mereka tetap boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Bapa, terus berikan pertumbuhan rohani kepada mereka, Tuhan, sehingga mereka boleh terus mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Di masa-masa tuanya, mereka sungguh-sungguh bisa dipakai menjadi berkat Tuhan bagi lingkungan, bagi keluarganya. Bapak, kami menyerahkan untuk jemaat kami ini, Tuhan, rekan-rekan, saudara seiman kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang berbelas kasihan, Engkau yang mau menolong setiap mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau membawa di dalam doa buat jemaat yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah online seperti kita. Kita berdoa supaya Tuhan terus memelihara kehidupan kerohanian mereka dan upaya yang mereka lakukan untuk tetap bisa beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang mau memberkati mereka. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa bagi hal ini, kemudian saya akan tutup di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang Tuhan buat jemaat kami Tuhan yang saat ini tidak bisa mengikuti ibadah-ibadah online karena keterbatasan mereka. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk mereka semua Tuhan. Tuhan, tolong supaya mungkin ketika mereka tidak punya fasilitas yang dibutuhkan, mereka bisa tetap mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Mereka bisa mengupayakan berbagai cara Tuhan untuk mereka tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Bapak, tolong berkati kehidupan mereka, segala hal yang saat ini Tuhan menjadi pergumulan mereka, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau membawa di dalam doa juga untuk pergumulan setiap kami Tuhan. Kau yang mengerti kondisi sekarang bukan menjadi hal yang mudah buat setiap kami. Karena itu Tuhan, kami mau mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah kami menyerahkan segala pergumulan kami di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini punya pergumulan secara khusus bisa disampaikan di hadapan Tuhan, saya akan memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara berbicara secara pribadi kepada Tuhan saat ini. Bapa, Engkau yang mendengar setiap seruan hati jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ada di dalam pergumulan yang secara khusus tidak bisa disampaikan kepada kami.
Tuhan, kami tahu Tuhan, dalam kehidupan ini kami sering kali menemui berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan cara berpikir kami. Tuhan, kami sering kali harus menjumpai persoalan-persoalan yang bagi kami begitu besar, begitu tidak mudah untuk kami lalui Tuhan. Tapi tolong ingatkan setiap kami bahwa kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang bahkan sudah mengerti apa yang dirasakan oleh manusia. Engkau sendiri pernah datang sebagai manusia. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami supaya di tengah pergumulan yang kami hadapi Tuhan, kami tetap boleh percaya dan mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sanggup untuk menyelesaikan segala permasalahan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mencari perkenanan Tuhan dan kami terus mengarahkan hati kami kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat ibadah doa Selasa yang boleh Tuhan berkati dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, kami sudah menaikkan segala pujian kami di hadapan Tuhan dan juga kami sudah menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh senang kita boleh bersekutu bersama-sama setiap hari Selasa seperti sekarang ini. Saya menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara yang punya permohonan doa secara khusus bisa menyampaikannya baik kepada saya ataupun kepada Ibu Linawati. Biarlah Tuhan menolong setiap kita, menguatkan kita untuk kita bisa melewati hari-hari ke depan dengan pertolongan dan kekuatan yang dari Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.